Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak yang menggembirakan, ibu bapak, binaan saya jadi juara pertama, alhamdulillah. Sehingga tahun depan insyaallah mengantarkan ke Qatar untuk musabaqah hadis internasional. Mudah-mudahan tetap sehat, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang diajukan, gimana melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang. Sebagaimana dimaklumi, waktu terlarang itu ada 5. Yang pertama, habis sholat subuh ini sampai terbitnya matahari. Yang kedua, habis sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang ketiga, saat prosesi matahari terbit. Yang keempat, saat matahari pas berkulminasi di atas kepala kita, sehingga sholat zuhur itu nunggu zawalnya terlebih dahulu. Yang kelima, saat matahari prosesi tenggelam, maka kalau matahari betul-betul sudah tenggelam di ufuk barat, baru manjing waktunya sholat maghrib. Waktu-waktu terlarang ini tidak berlaku kalau kita sekarang sedang di Masjidil Haram. Nasnya tegas, jelas, sore, dan tidak ada perbedaan di antara ulama. Sehingga sampai mengadakan umroh, tawafnya kapan saja boleh. Karena rangkaian tawaf nanti ada sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Selain ini baru muncul yang namanya khilafiyah. Saya ingin membangun cara fikir terlebih dahulu sebelum menjawab permasalahan. Dulu waktu terlarang, ketika Rasul di Madinah, terkejut. Ummu Salamah itu menyaksikan Rasul sholat sunnah setelah sholat asar. Ya sudah, akhirnya wi'an sama Aisyah gitu. Saya saksikan Rasul sholat sunnah setelah sholat asar. Aisyah dapat WA, ada dulu WA ya saya, diviralkan kemana-mana. Akhirnya kita demo ke rumah Aisyah, karena selama ini kita dengar tidak boleh sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Kok ada berita katanya Rasul sholat sunnah setelah sholat asar? Ya diterima oleh Aisyah. Kenapa kalian ribut-ribut gini, demo gini? Kalau gitu habis demo ada enggak Pak? Ada.
Insiden Aisyah itu. Ada berita yang membingungkan, sumbernya katanya dari panjenengan. Kalau Rasul itu sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Oh iya. Loh, bukankah Rasul melarang? Ini kalau kalian tidak percaya, sumbernya itu dari Ummu Salamah. Dah, lanjutkan demo dari Monas ke istana sana. Demo kita lanjutkan ke Ummu Salamah. Ribut kita di sana. Ummu Salamah masuk. Kemudian tanya, ya Rasul, ada demo. Rasul akhirnya keluar. Ada apa kalian? Berita yang membingungkan, katanya Aisyah dari Ummu Salamah, kalau panjenengan itu sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Rasul menjelaskan, iya, gini loh, ba'da zuhur tadi mestinya kan ada sholat rawatib ba'diyah. Oh gitu, terun. Nah, ba'diyah itu bagi Rasul hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Belum sempat menjalani ba'diyah zuhur, kedatangan utusan Ummul Qais. Tanya, diskusi panjang sekali sampai waktu asar datang. Gitu. Saya belum sempat menjalani ba'diyah zuhur. Maka yang 2 rakaat yang diceritakan Ummu Salamah itu adalah mengganti ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan. Oh, itu akar masalahnya. Habis sholat asar kan mestinya nggak ada sholat. Lah kok terjadi gerhana bulan? Gerhana matahari. Masa yang gerhana bulan? Gerhana matahari. Ternyata walaupun waktu terlarang, Rasul tetap menjalani sholat gerhana matahari. Dari kasus yang seperti ini dicoba oleh Imam Asy-Syafi'i, buatkan teori tidak boleh sholat apapun kecuali zawatul hajah. Sama seperti itu pertanyaan sampean. Masuk waktu terlarang setelah sholat asar, sampean datang ke masjid. Pertanyaan saya dulu, tahiyatul masjid itu sampean anggap zawatul hajat atau bukan? Itu dulu. Bagi saya Ustaz, zawatul hajat. Kalau gitu boleh dong sholat tahiyatul masjid waktu apa? Terlarang. Saya kan tidak tahu mindset panjenengan kayak apa. Tapi bagi yang mengatakan enggak Ustaz, itu sunnah biasa. Oh, kalau sunnah biasa ada cara berpikir. Pertama, sampai masuk masjid karena hukumnya sunnah tidak berdosa. Setuju? Setuju. Nah, kalau menjalankan berhadapan dengan larangan, biasanya sanksi larangan lebih berat dari pahala sunnah. Kalau gitu pilihannya jalankan tahiyatul masjid atau tidak? Enggak. Itu tergantung sampean
meyakini tahiyatul masjid itu zawatul hajat atau bukan. Selesai jawabannya. Selesai. Tidak akan bisa memuaskan. Kenapa? Karena ada kelompok tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Karena wajib jelas dimasukkan zawatul hajat. Kok bisa wajib? Coba kita membaca buku beliau itu, pengarangnya luar biasa hebat itu. Punya dalil. Satu, kalau kita masuk masjid disuruh, diperintah oleh Rasul jangan duduk kecuali melaksanakan 2 rakaat. Itu bukan sekali, berulang kali. Indikasi berulang kali bukan menunjukkan sunnah, tetapi menunjukkan wajib. Pola pikirnya begitu. Apalagi ada kaidah asal perintah itu hukumnya wajib. Kedua, Rasul sendiri yang dawuh dalam hadis sahih, "Atu masajid haqqahu." Berikan hak-hak masjid. Apa diantaranya? Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Ini mempertajam. Perintah itu hukumnya apa? Wajib. Apalagi ada kata hak, konotasinya apa? Wajib. Nah, yang ketiga, pas Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, ada teman kita yang masuk Masjid Nabawi, tidak tahiyatul masjid, langsung duduk. Ditegur oleh Rasul, "Anda sudah tahiyatul masjid?" "Belum ya Rasul." "Kerjakan tahiyatul masjid terlebih dahulu, tapi peringan ya, jangan lama-lama." Padahal ijma ulama mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Nalar sedikit saja kan bisa menyimpulkan. Gak mungkin kewajiban mendengarkan khutbah itu ditunda untuk menjalankan hal yang sunnah. Bisa diterima Pak? Bisa. Kesimpulannya, tahiyatul masjid hukumnya wajib, masih sunnah aja. Karena ada Ustaz, seorang mu'alaf datang kepada Rasul, tanya, "Ya Rasulullah, kewajiban sholat sehari semalam berapa?" "Hanya 5. Tidak ada yang lain ya Rasul?" "Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah." Nah, tahiyatul masjid itu termasuk 5 atau tidak Pak? Enggak. Kalau gitu hukumnya apa? Menurut sampeyan. Supaya paham, ini orang mu'alaf, jangan dibebani terlalu banyak. Sementara 5 dulu. Nanti kalau sudah levelnya kayak sampeyan, subuh mau jamaah, perlu ditambah kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu. Jadi hadis ini tidak bisa memalingkan asal perintah hukumnya wajib. Nah, karena hukumnya wajib, tentu masuk zawatul hajat. Jangan sampai walaupun waktu terlarang
sampean duduk kecuali tahiyatul masjid. Kesimpulannya jadi apa? Kok nggak jawab? Wajib. Intrusi. Ada apa? Monggo. Jadi hukumnya wajib ya Ustaz. Sampean menyimpulkan, bukan saya. Kalau memang benar wajib Ustaz, mulai detik ini saya tidak mau kerja ngopeni masjid, nyapu-nyapu masjid. Kenapa? Tiap hari keluar masuk 200 kali Ustaz. Timbangannya dosanya agak Ustaz. Ada gajinya gak sepiro gitu. Gajinya gak sepiro ya Pak ya. Gak sombong. Ya, timbangannya dosanya agak. Gajinya gak sepiro. Mulai detik ini Ustaz, saya mohon keluar dari kerjaan ngopeni masjid. Tapi pikir-pikir iya gajinya gak sepiro, dosanya wah itu ceritanya. Sehingga di Gresik ini azan maghrib kurang 1/4 jam sholat tahiyatul masjid, saya tidak melarang, tidak komentar, tidak melarang. Azan dikumandangkan, azan maghrib dikumandangkan, baru masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Pikiran saya, boleh dengarkan azan dulu, jawab suara azan, nanti kan bisa tambah-tambah ketaatan. Enggak. Oh kalau gitu tahiyatul masjid itu lebih utama daripada menjawab azan. Itu pikiran saya Pak. Dan saya tidak berani nyalakan orang lain, apalagi dengan kacamata saya. Umat dikumandangkan, saya saksikan orang yang baru datang itu tidak tahiyatul masjid, langsung berdiri di samping saya. Ya itulah Indonesia itu. Terlambat datang di sop pertama. Kalau kita hidup sama Rasul, terlambat datang di mana Pak? Paling belakang Pak. Habis sholat maghrib, sholat 2 rakaat. Saya paham itu ba'diyah Pak maghrib. Lalu habis itu kok sholat lagi 2 rakaat? Kan bingung saya. Saya tanya, kok sholat sunnahnya 2 kali? Bagus tidak pertanyaan saya Pak? Bagus itu persepsi saya. Enggak Ustaz. Loh kok enggak? Yang 2 rakaat itu ba'diyah maghrib. Lah yang 2 rakaat mengqadha tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid hukumnya wajib. Baru ngerti, dikasih buku itu cerita. Selama ini kan saya tidak ngerti Pak. Saya hanya bayangkan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Daripada saya menjalani sunnah berhadapan dengan larangan, mendingan tidak menjalani apa? Sunnah. Itu ceritanya. Cukup? Hah? Makanya jangan melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Tanya dulu, baru diskusi. Oke lah, asal perintah hukumnya wajib. Tapi mohon maaf teman, itu kaidah berpikir, bukan hadis. Usul fikih. Sebab nanti teman ada yang bilang sekedar perintah tidak otomatis hukumnya wajib. Dilihat dulu ada sanksi apa tidak. Kalau tidak ada,
tidak berani menghukumi apa? Wajib. Artinya harus siap beda apa? Pendapat. Jangan Anda mengklaim pendapat Anda sendiri yang paling benar. Perintah ilmu jenggot, banyak perintahnya. Ada tidak sanksi siapa yang motong satu jenggot kena denda sereal? 2 jenggot 2 real. Ada? Tidak ada. Karena tidak ada, harus siap beda apa? Pendapat. Anda menghukumi wajib, monggo. Yang tidak menghukumi wajib, tidak salah. Maka nggak usah dirasani. Pakar hadis, kadue jenggot, aja ngomong. Tanya dulu, Ustaz katanya pakar hadis, aku nggak punya jenggot. Oh nggak betul jenggotku, menurut. Jadi jangan melihat orang dengan kacamatanya sendiri. Itu ceritanya. Atau tanya, Ustaz kan pakar hadis, kenapa? Kok nggak berjenggot? Lah menurut saya hukumnya sunnah. Pas saya potong, pas saya tidak potong, boleh apa tidak, Pak? Boleh, itu ceritanya. Itu gambarannya, nanti aja diskusi tentang jenggot. Nah, karena tidak ada sanksi, belum berani menghukumi apa? Wajib. Anda menghukumi wajib, silakan. Pokoknya setiap Anda masuk masjid tidak tahiyatul masjid, Anda berdosa. Setelah di masjid keluar kentut wudhu lagi, masuk wajib sholat lagi. Kayak tukang sapu tadi. Baik keluar masuk lagi wajib tahiyatul masjid. Itu konsekuensi. Monggo. Dan yang kedua, atau al-masajid hakku. Kenapa kalau ada hak mesti wajib? Bahasa hadis, setiap hak tidak otomatis wajib. Coba hakul muslim, alul muslim, ada riwayat 5, ada riwayat 6. Satu diantaranya, fa'iza maridho fa'udhu. Kalau teman kita sakit, kita disuruh membesuk. Hak loh ini. Wajib atau enggak? Hukumnya wajib atau enggak? Yang bilang wajib, tiap hari kerjaannya membesuk orang sakit. Kebetulan teman kita yang di Malaysia banyak yang sakit, maka wajib apa? Besuk. Enggak wajib, sampai enggak membesuk, dosa apa tidak? Dosa. Kebetulan hari ini teman saya yang di Afrika sedang sakit, maka saya harus pergi ke Afrika untuk membesuk. Baru pulang dia sakit lagi, balik lagi, ada kena PCR lagi. Itu ceritanya. Jumat itu Ustaz hukumnya wajib. Loh, Jumat wajib itu bukan karena haknya, karena kata Rasul hakun wajibun. Nah, karena ada kata wajib lain, berarti harus siap beda pendapat. Anda ngotot hukumnya wajib, silakan. Yang lain ngotot belum wajib juga, silakan. Dari pendapat dua ini yang benar mana? Wallahu a'lam. Kira-kira kok sampai mendelik ngono. Wallahu a'lam. Coba lanjutkan hadis itu. Atu masajid haqqahu wa atu al-Qur'ana haqqahu. Berikan
Quran itu hak-haknya. Di antaranya apa? Kalau membaca ayat tilawah supaya sujud, ayat sajadah membaca sujud tilawah. Kalau gitu sujud tilawah hukumnya apa? Hukumnya apa kira-kira? Hak loh. Nah, kalau wajib imam baca sujud ayat sajadah kok enggak sujud sampai sujud dewi, ambil geruneng, dasar imam gak bener. Baca ayat sajadah gak sujud tilawah, boleh sampai sujud sendiri? Gak boleh. Dia zaman Rasul dibacakan ayat sajadah. Maka sahabat ini tanya, ya Rasul, ini kan ayat sajadah, kenapa panjenengan gak sujud? Apa jawab Rasul? Al-Qari imamuna, yang membaca jadi panutan kami. Kalau yang membaca sujud, kita ikut sujud. Kalau yang membaca nggak sujud, ya jangan sujud sampai ngeruneng nyalain imam. Kalau gitu kira-kira wajib atau sunnah? Sunnah. Sama-sama hak dalam rangkaian satu hati. Nah, kalau yang kedua sunnah, yang pertama mestinya sunnah. Masuk yang pertama aku masjid aku wajib, yang kedua wa atu Qur'ana haqqahu sunnah. Kan tidak mungkin. Kalau gitu tahiyatul masjid hukumnya apa? Baru ketahuan sunnah. Nah, dalil yang ketiga, ada mu'alaf datang langsung masuk tahiyatul masjid. Langsung masuk masjid tanpa tahiyatul masjid. Ditegur oleh Rasul, suruh sholat dulu tahiyatul masjid. Kalau gitu hukumnya tahiyatul masjid apa? Bukan wajib. Wajibun wajib. Mbahnya wajib. Nah, kalau sama-sama ya tidak mungkin. Tinggalkan kewajiban itu tentu untuk yang lebih wajib. Kalau gitu tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajibun wajib. Kalau pola pikir Anda begitu, gimana pola pikirnya dirubah? Bagaimana Ustaz? Walaupun tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, siapapun ketika khutbah sedang berlangsung masih diizinkan untuk menjalaninya dengan catatan supaya singkat. Toh nanti habis tahiyatul masjid masih bisa dengarkan apa? Khutbah. Podo-podo kira-kiranya. Ikut kira-kira yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua ya, Pak. Kalau gitu tahiyatul masjid bukan wajib, tapi sunnah. Nah, kalau wajib nggak usah dengarkan khutbah, cukup tahiyatul masjid, repot lagi. Padahal akar masalah itu ada hadis yang keempat yang diterjemahkan, seorang mu'alaf datang ke Rasulullah, tanya, kewajiban saya ya Rasul, sholat sehari semalam itu ada berapa? Dijawab Rasul ada 5. Bertanya lagi, apa ada yang lain? Dijawab Rasul, enggak ada, kecuali kalau kamu sholat sunnah. Pertanyaannya, kok hadisnya diterjemahkan seorang mu'alaf? Dari mana itu? Padahal
teks hadis itu bukan mu'allal, Arabi. Arabi itu bisa diterjemahkan orang asing. Kadang-kadang orang mengatakan Badui. Kenapa? Jarang ke masjid, jarang belajar sama Rasul, ilmunya cetek, maka perilakunya sering nyeleneh. Sampai penduduk kota tidak pernah ngaji sama Rasul, podo Badui ini gitu. Itu ceritanya. Arabi, orang asing. Di hadis itu ada sifatnya, rambutnya jibrak kayak Don King, suaranya melengking, susah difahami. Kira-kira yang datang ini siapa? Malaikat. Kok mu'alaf gitu. Sampai katanya selalu berpikir hadis itu harus tekstual, nggak boleh kontekstual. Tapi kenapa saat ini diskusi gunakan kontekstual? Kalau bicara tekstual itu, Mas, bayang datang mu'alaf, bayang datang orang asing, bayang datang kiai, pokoknya ditanya kewajiban sholat sehari berapa? 5, berlaku untuk seluruh umat. Tidak pandang itu orang miskin, orang kaya, orang hebat, kiai, abdal, kus, tetap kewajiban sholat berapa? 5. Itu berpikir teks tua. Nah kok sekarang berpikir konteks tua? Bingung ya? Iya ya, lah iya. Tanda-tanda itu yang menunjukkan bukan mu'alaf, tapi ini malaikat. Tanya periode Madinah. Dulu malaikat ini datang ke Mekah, periode Mekah, tanya rukun iman. Dan sekarang periode Madinah, tanya rukun Islam. Sehingga hadisnya panjang. Jangan diambil sepotong. Orang yang Anda anggap Badui ini tanya kepada Rasul, kewajiban puasa ya Rasul berapa? Dijawab oleh Rasul, hanya puasa Ramadan. Ini yang banyak cerdas ini. Kalau kewajiban harta ya Rasul berapa? Hanya 1, yakni zakat. Belum tanya haji karena belum ada syariat haji. Ini orang cerdas yang tanya. Dari sini kita tahu selain 5 waktu, hukumnya adalah sunnah. Sama dengan perintah puasa. Setelah ada puasa Ramadan, muncul puasa Senin Kemis, perintah dari Rasul. Jangan sampai Anda mengatakan asal perintah hukumnya wajib, mengabaikan hadis ini. Apalagi berkesimpulan yang Ramadan saja hanya untuk mu'alaf. Berarti panjenengan yang enggak mu'alaf wajib enggak puasa Senin Kemis? Wani. Itu konsekuensi. Muncul lagi perintah puasa B, puasa ketika bulan sedang memutih. Karena asal perintah wajib, hadis yang tadi tidak bisa memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Kalau gitu puasa B itu hukumnya apa? Wajib lagi. Muncul lagi puasa Asyura, muncul lagi puasa macam-macam. Asal perintah hukumnya wajib semua. Tapi bagi yang mengatakan ini pemaling dari perintah, kecuali puasa Ramadan hukumnya apa? Sunnah.
Kecuali zakat hukumnya apa? Sunnah. Jadi sampai mau infak, mau sedekah, hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib hanya apa? Zakat. Kalau gitu wajib tidak bayar pajak? Saya diskusi dengan teman tokoh hati ini. Ustaz, apa ada dalam Islam kewajiban pajak? Ya saya jawab, tidak ada. Terhadap harta itu hanya satu, yakni apa? Zakat. Awalnya saya jawab, ada. Loh kok bisa Ustaz? Orang kafir hidup di negara Islam, silahkan, tapi kewajiban membayar apa? Jizyah, pajak. Bukan gitu Ustaz. Maksudnya kita Muslim, boleh ada nggak tuntunan kewajiban pajak? Tidak ada. Yang ada hanya apa? Zakat. Kenapa? Kita ini Ustaz hidup di Indonesia, dikit-dikit kena pajak, dikit-dikit kena pajak. Kalau sepeda motor aja kena pajak Ustaz. Seandainya ini nggak kena pajak, ya karena nggak ada tuntunannya, mestinya nggak perlu. Bagus. Kalau gitu jangan mencolok di Indonesia. Selagi sampai mencolok di Indonesia, kenapa? Pajak. Alternatif yang kedua, rubah undang-undang itu. Setiap Muslim tidak kena pajak. Untuk merubah undang-undang, sunnatullahnya harus menguasai anggota legislatif. Untuk bisa menguasai sunnatullahnya harus ikut pemilu. Lah sampai tidak ikut pemilu, ingin perubahan, itu namanya NATO. Not action, talk only. Ngomong talk, kabeh iso Mas. Itu ceritanya. Kenapa saya bayar pajak? Karena saya ada kewajiban mentaati ulil amri. Sama dengan buat KTP. Kalau ono hadis gak ketemu. Tapi karena kita ada tuntutan taat kepada ulil amri, ya alhamdulillah saya punya KTP. Ada di antara bapak itu yang belum punya KTP. Itu ceritanya. Kalau ingin perubahan lewat hukum, jangankan undang-undang, Pancasila mau dirombak iso nggak kira-kira? Menurut mereka bisa gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Jadi ketahuan sekarang bahwa hadis ini pemaling segala permasalahan. Kesimpulannya yang wajib hanya 5, tahiyatul masjid tidak termasuk 5, berarti hukumnya sunnah. Saya pertajam Pak. Mu'ad bin Jabal dikirim ke negeri Yaman untuk ngajari sholat 5 waktu. Apa hanya untuk mu'alaf? Enggak. Hasil Isra Mi'raj itu kewajiban sholat berapa kali Pak? 5 kali. Apa hanya untuk mu'alaf? Enggak. Alhamdulillah akhirnya mengerti. Gak lagi sholat tahiyatul masjid. Saya tegur, oh enggak seperti kemarin, wedi dosa. Karena melanggar aturan Rasulullah. Itu ceritanya. Maka saya pribadi kalau masuk masjid dalam waktu terlarang, saya berupaya untuk tidak tahiyatul masjid. Kompensasinya iktikaf, nilainya sama dengan orang sedang sholat. Ayo ke gini, daripada melanggar tuntunan. Tapi sekali lagi,
Jangan menyalahkan teman kita yang melaksanakan tahiyatul masjid. Itu caranya begitu. Ada pertanyaan yang lain? Sudah bisa disimpulkan ya Pak? Monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barusan disampaikan bahwa waktu yang terlalu tadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Saya nggak bilang begitu, Pak. Di waktu terlarang itu daripada mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan, mendingan tidak mengamalkan yang sunnah. Saya tidak melarang, Pak. Sampai mau monggo gitu. Jadi itu yang dari pasal saya selama ini. Iya. Waktu yang terlarang saya itu sholat tahiyatul masjid. Saya balas tanya, kenapa sampai tahiyatul masjid? Ya, karena ada waktu yang terlarang tadi pasal. Loh, sudah dilarang kok sholat? Iya, iya. Kembali. Itu jadi cara berpikir yang kita garap, Pak. Nanti bisa mengembangkan segala permasalahan. Nah, tahiyatul masjid itu kasus. Sama nanti dengan gini, Pak. Habis sholat asar, kok terjadi teman kita wafat? Misalnya, Mbak ya. Padahal kita dapat tuntunan, segerakan urusan jenazah. Diancam oleh Rasul. Kalau kalian menyegerakan, itu sama dengan sampean itu memberikan kebaikan kepada mayat ini. Bahasa saya, mayat ini yang ingin ketemu surga ini dulu, Pak. Kan begitu ya, Pak ya. Sehingga kata orang, nek jenazahnya api Ustaz, wenteng, bukan enteng, sampai ikhlas dulu. Aku ya berarti koyok ini cerendeng. Coba aja ikhlas, mabuk. Tapi kalau orang itu tidak baik, naudzubillah, seru tadawna fi qabiku. Ngapain? Ada bangkai kamu tanam di rumah kamu. Nah, bangkainya manusia itu, Pak, lain dengan bangkainya binatang yang lain. Begitu mati, waduh, kumannya menyebar kemana-mana. Orang bijak tempo dulu, kalau takziah jangan bawa anak kecil. Nanti apa? Salanan. Itu ada keilmuannya, Pak. Maka kasihan teman-teman yang beragama menanamkan jenazah itu harus waktu Allah sedang istirahat. Katanya Yahudi, waktu istirahatnya hari Sabtu. Katanya Nasrani, waktu istirahatnya hari Minggu. Lah wafatnya hari Senin. Ngenteni pirang dino, Pak. Itu sampai pendosonya itu, Pak, lain harganya, Pak. Itu bangkai manusia, baru dibantai saja baunya tercium kemana? Itu kata Rasul, sarrum tadlauna ala riqabikum. Segerakan urusan jenazah. Nah, karena ada begitu, kira-kira apa salahnya walaupun waktu terlarang kita kerjakan sholat jenazah dalam waktu apa? Terlarang. Masuk zawatul hajah. Teman yang lain sekau salah menten maghrib ngono. Karena mempertahankan ini waktu terlarang. Gitu loh. Jadi siap untuk beda apa? Pendapat. Kita kan baru siap beda pendapatan. Itu ceritanya begitu. Jadi setiap orang punya pola pikir. Andai kan keliru, kita doakan. Mudah-mudahan dapat satu pahala. Kalau benar, mudah-mudahan dapat dua pahala. Sama-sama masuk surga. Nah, kalau saling menyalahkan, sama-sama masuk neraka. Yang masuk surga siapa nanti? Allah.
Itu ceritanya. Monggo silakan. Ini hari Jumat. Iya. Bukan kadang-kadang kita datang itu pada posisi sudah ada. Nah, itu kan apakah kita mendengarkan azan atau kita langsung masuk ke masjid? Menurut hemat saya, dengarkan azan dulu. Menjawab suara azan itu pahalanya Masya Allah. Apalagi berdoa setelah azan itu fasilitas mendapatkan syafaat dari Rasul. Kan habis itu masih peluangnya lama. Habis itu monggo tahiyatul masjid. Saya tertarik dengan teman-teman Maroko, Pak. Teman-teman Maroko itu ditanya, Ustaz, saya masuk masjid setelah sholat asar, Ustaz. Gimana, Ustaz? Monggo, tapi aja longgo. Entah nono maghrib, monggo. Iya. Karena memang berhadapan dengan larangan itu sanksinya lebih besar, Pak, daripada menjalankan yang sunnah. Itu ceritanya gitu. Monggo. Ini saat puasa yang larangan itu sholat asar nih. Iya. Kalau misalnya saya datang udah waktunya maghrib. Iya. Juga sebelum sholat maghrib itu boleh maghrib. Boleh apa itu? Tanya maghrib masuk larangan nggak sebelum sholat maghrib? Tapi sudah masuk ke waktunya maghrib. Loh, sampai sudah sholat asar? Sudah. Ah, iya. Terus menjelang azan maghrib sudah masuk sudah. Iya. Kita datang masjid sebelum melaksanakan sholat maghrib. Apakah itu termasuk ada larangan? Nah, itu kan waktu terlarang, Pak. Itu waktu terlarang. Durasinya berapa lama, Pak? Antara asar dengan maghrib? Saya masuk ini asar. Dan enggak, saya tanya, durasi asar dengan maghrib itu berapa lama, Pak? Waktu terlarang gitu, Pak. Ya tergantung sholat asarnya, Pak. Sampai dulu sholat asar, masuk masjid, langsung sholat asar, kemudian sampean tahiyatul masjid, itu yang jadi problem. Paling enak tahiyatul masjid dulu, kan belum asar sampean, belum masuk terlarang, baru sholat asar. Makanya di Porong itu ada kebijakan yang menarik. Wafatnya itu sebelum asar, Pak. Tapi prosesinya kan lama merawat jenazah itu. Akhirnya imam ngasih pengumuman, jangan sholat asar dulu. Tahiyat sholat jenazah terlebih dahulu, baru melaksanakan sholat asar. Itu menyelesaikan khilafiyah gitu. Ya nek umat ini setelah sholat asar, masa sholat asarnya dikodok mana itu? Itu ceritanya. Jadi pola pikir ini yang saya garap, Pak, biar sampean bisa memberdayakan sendiri. Saya ini waktu terlarang mau sholat sunnah, enaknya sholat sunnah atau menjauhi sholat sunnah, Pak? Enaknya mendahulukan yang sholat sunnah atau mendahulukan larangan? Mendingan gitu, terjawab pertanyaan sampean. Kalau gitu tahiyatul masjid tidak sampean? Cik bingung mah. Jadi sampean masuk masjid setelah sholat asar, berarti waktu terlarang. Saya masuk sebelum sholat. Ya sampai batasnya sampai azan maghrib, Pak. Dan nanti kalau sudah azan baru boleh, waktu terlarang sudah habis. Sebelum sholat maghrib itu kita boleh sholat. Ya boleh kalau waktu terlarang sudah habis. Kembali. Kalau gitu
Berarti qobliyah maghrib boleh atau tidak, Pak? Qobliyah maghrib boleh atau tidak? Boleh, Pak. Karena waktu terlarang sudah habis. Kebetulan ada hadis muttafaqun alaihi, shallu rak'ataini qoblal maghrib, shallu rak'ataini qoblal maghrib, shallu rak'ataini qoblal maghrib liman sya'a. Gara-gara ada liman sya'a bagi yang mau. Ini qobliyah tapi bukan rawatib. Qobliyah tapi bukan apa? Rawatib. Boleh, Pak, karena waktu terlarang sudah habis, ditandai dengan apa? Azan. Maka di TV swasta itu bulan Ramadan matahari masih di atas, azan maghrib, Pak. Ya kita tegur, Pak, visualisasi azan itu, Pak. Biarkan matahari tenggelam dulu, belas, baru azan maghrib. Itu sudah terjawab. Alhamdulillah. Monggo, monggo, Pak. Monggo, silakan. Terima kasih, Pak. Iya, monggo. Pertanyaannya, sholat tahiyatul masjid ini bagi saya biasanya merupakan sunnah. Itu ya, Oke. Terus kita sampai di masjid ada Nggak usah kita, sampai naik. Karena yang lain punya pikiran berbeda. Saya datang ke masjid, waktunya sudah memasuki sholat. Kalau itu kami kerjakan dua-duanya, baik tahiyatul masjid maupun qobliyah itu tidak cukup. Iya. Tentunya kami mengambil qobliyah. Berhubung keyakinan kita saya, itu maka kami melaksanakan sholat. Jangan kami, saya. Guru ini punya sunnah, ada tapi niatnya kamu pasti juga. Iya, ya. Niat tahiyat, turut dan sholat. Kenapa saya berkeyakinan? Karena kamu saya sholat puasa, kalau iya. Terima kasih, Masih bagus. Ini ada timernya enggak, Pak? Oh, kalau ada kan bisa menghitung, Pak. Kira-kira saya bisa sholat 2 kali atau tidak, kan gitu ya, Pak ya? Yang pertama ini, permasalahannya gini loh, Pak. Sampai sekarang kita ini blank. Pahalanya tahiyatul masjid dengan qobliyah itu agendi, Pak. Dari mana Pak sampai tahu? Dari mana sampai tahu? Karena ini kalau tahiyat kan bisa dikerjakan pokok besar. Oh gitu. Itu berarti dalil lewat pemikiran gitu. Saya kira Rasul bersabda pahalanya qobliyah jauh lebih banyak daripada tahiyatul masjid. Saya kira gitu tadi. Ternyata itu pemikiran. Mudah-mudahan dapat pahala banyak, Bapak. Problemnya itu boleh enggak satu amalan 2-3 niat, itu problemnya, Pak. Kelompok saya dimasukkan kelompok guru besar menjawab pertanyaan jawab pos itu, Pak. Akhirnya ada jawaban silakan. Jadi satu amalan punya 2 atau 3 niat. Terkejut saya, Pak. Bukan saya yang jawab itu, Pak. Saya tanya kepada panitia ini,
Jawab pos tanggal ini, itu siapa yang jawab? Anu Ustaz, Prof ini. Saya datangi Pak. Itu ciri khas saya, kalau nggak cocok saya datangi, ketemu. Saya tidak nyebutkan namanya, khawatir masih ponakan sampean. Prof, ini ada keluhan dari jamaah, kok bisa ya satu amalan untuk 2 atau 3 niat? Kenapa nggak bisa gitu? Nah iya, dalilnya apa? Hadisnya kan sahih, innamal a'malu binniyat. Ya terserah niat sampean. Itu loh Pak. Jadi hadisnya sahih, amalan itu terserah niat sampean. Mau niat kedua boleh atau tidak Pak? Boleh. 3 boleh. Terus saya tanya, Prof, di Al-Akbar itu saya sholat 2 rakaat. Saya niati sunnah wudhu, saya niati tahiyatul masjid, saya niati qobliyah subuh. Boleh Prof? Ya boleh. Terserah apa niatnya, gitu Pak. Nah karena sholat subuh itu 2 rakaat Prof, mesti tak niati sholat subuh gitu. Loh iya Pak, boleh Prof? Tidak boleh. Katanya terserah niatnya gitu. Nah sekarang kok nggak boleh Prof? Kan beda. Itu wajib, yang lain sunnah. Oh, kalau sederajat boleh. Kalau nggak sederajat nggak boleh. Nggak tahu dari mana hadisnya, pokoknya ngono. Padahal mestinya itu nggak perlu sederajat, nggak sederajat, terserah apa niat. Dan sekarang saya berpergian Prof, ingin jamak zuhur dengan asar. Kebetulan sama-sama 2 rakaatnya, derajatnya sama. Ya apa nih aku sholat 2 rakaat saja, tak niati zuhur sampai asar. Bingung nggak? Bingung. Kerjaan saya selalu gitu, membingungkan orang itu. Orang kalau nggak bingung itu masih fanatik dengan pendapatnya sendiri, merasa dirinya sendiri yang paling benar. Itu dan tak berdalil, hanya sepotong. Kenapa hadisnya tidak dilanjutkan? Wa innama likulli imri'in ma nawa, tafsir ini. Sehingga disimpulkan satu amalan itu mestinya satu niat. Gitu Pak. Dilanjutkan lagi, waduh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yamdihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Boleh kita ikut hijrah bersama Rasul untuk 2 niat, satu untuk Allah, yang kedua ngejar tuqiyam. Tidak bisa, itu syirik sudah. Tidak bisa. Tentukan ingin dunia, ingin tuqiyam, atau ingin Allah. Itu yang mempertajam. Tidak mungkin satu amalan untuk 2 niat. Tapi saya ingin 2 pahala. Ya gampang. Mana yang sudah istiqomah? Yang sudah istiqomah tahiyatul masjid. Karena tidak mungkin waktu, terhalang waktu sampai niat qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Hadis qudsi Pak. Itulah bahagianya istiqomah. Bapak ibu sudah istiqomah sholat tahajud, lah kok ada uzur kena sakit, ada uzur bepergian, tidak mungkin mengamalkannya, otomatis tetap dapat pahala sholat apa? Tahajud. Jangan engkau kurang sedikit pun wahai malaikat, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ceritanya, untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu. Terjawab kan? Mohon maaf, billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.